Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalia Maranisa Putri dari kelas 1 PKD 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas Excel saya. Yaitu di sini yang pertama ada latihan 1, yaitu daftar nilai Eptanas murni. Untuk yang dicari yang pertama itu jumlah. Di sini jumlah itu menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung C17 dikali C16. C17 di sini yaitu nilai dari masing-masing mata kuliah perorangan. Dikalikan dengan jumlah SKS, yaitu di sini 6,5 dikali dengan 3. Selanjutnya ditambah dengan nilai dengan mata kuliah lain dikalikan dengan SKS tersebut. Sampai dengan 5 mata kuliah yaitu yang terakhir komputer. Lalu di sini kenapa C16 dan D16, E16, F16, dan G16 itu diberi tanda dolar dikarenakan setiap siswanya nanti memiliki jumlah SKS yang sama. Jadi untuk memudahkan diberikan tanda dolar. Apabila udah selesai mendapatkan hasil yaitu 70 ini untuk Anto, kalian bisa mengarahkan kursor di ujung kanan bawah dan menariknya sampai ke Warso dan dapat hasilnya untuk jumlah. Terus untuk rata-rata tiap siswa ini itu didapat dari nilai dari jumlah ya, nilai tadi yang kita dapat terus dibagi dengan rumus yaitu sum dalam kurung di sum dalam kurung itu di blok dari semua SKS-nya dari statistik sampai komputer seperti ini, lalu di enter dan dapat nilai rata-ratanya itu 5,384615 itu untuk antok. Dan sama seperti tadi bisa arahkan kursornya ke samping kanan bawah lalu ditarik sampai ke bawah dan dapat hasilnya seperti ini. Dan untuk selanjutnya itu kalian mencari jumlah, yaitu jumlah di sini itu jumlah dari nilai semua siswanya itu didapat dari rumus sama dengan sum di blok dari C17 ini sampai C26. Lalu dapat hasilnya 62. Terus itu hanya untuk nilai statistik, tetapi untuk nilai yang lain sama. Kalian bisa mengarahkan kursornya ke kanan bawah dan narik sampai ke mata kuliah komputer. Untuk mencari nilai rata-rata mata kuliahnya itu juga sama, tetapi berbeda rumus dengan menggunakan rumus sama dengan average. Terus di blok juga dari C17 sampai C26 dan dapat rata-ratanya 6,2. Sama juga kalian bisa menariknya ke kursor kanan bawah yaitu dengan cara menariknya dengan kursor di kanan bawah dan dapat hasilnya untuk semua mata kuliah. Untuk nilai tertinggi juga sama menggunakan rumus sama dengan max, yaitu dengan cara memblok semuanya dari C17 sampai C26 lagi dan dapat nilai tertingginya yaitu 8,2. Terus untuk nilai terendah juga sama, tetapi menggunakan rumus sama dengan min dengan cara sama membloknya dari C17 sampai C26. Dapat 5,2. Ini rumusnya. Seperti ini.
Misalnya seperti itu. Nah, dapat 5,2. Untuk keterangan, di sini kurang itu kalau di keterangan sini, keterangan diisi dengan ketentuan jika rata-rata 5,5 ke atas sama dengan baik dan jika kurang dari 5,5 kurang. Karena di sini rata-rata tiap siswanya itu 5,3 jadi kurang 5,5 diisi kurang dengan rumus menggunakan sama dengan if I17 itu hasil dari rata-rata tiap siswanya karena kurang dari 5,5 kita memberikan tanda baik dan kurang, jadi otomatis dia terisi kurang. Ini bisa sama ditarik dengan kursor di kanan bawah lalu ditarik ke bawah. Dapat hasilnya. Selanjutnya ada latihan 2 yaitu mencari potongan harga. Yang pertama itu menggunakan sama dengan if buka kurung yaitu D11. Di sini D11 itu kode pembelian dari masing-masing orangnya. Terus sama dengan K di koma 2,5% yaitu jumlah potongan dari kode pembelian K. Apabila D11 itu kode pembeliannya C, itu sama dengan itu dapat potongannya hanya 1% dari harga. Ini terus di enter. Dapatnya 113.500. Kalian bisa arahkan kursornya di sebelah kanan bawah dan tarik ke bawah. Lalu yang kedua itu ada untuk mencari jumlah bayar. Di sini jumlah bayar itu dari harga awal dikurang dengan potongan harga. Yaitu S11-nya 11.350 dikurang dengan dikurang dengan G11 yaitu 113.500. Di enter. Dapatnya 11.236.500. Arahkan lagi kursornya ke kanan bawah dan tarik ke bawah. Oke, udah dapat. Selanjutnya mencari bonus. Bonus ini ada keterangannya di bawah, yaitu apabila membayarnya lebih dari 15 juta, itu bonusnya TV warna 14 inch. Jika jumlah bayarnya itu lebih dari 10 juta, dapatnya itu TV black white 14 inch. Jika jumlah bayar kurang dari 10 juta, dapatnya kompor gas. Nah, di sini menggunakan rumus sama dengan if. Sama dengan if, buka kurung, H11 itu total jumlah bayarnya itu apabila lebih dari 15 juta dapat TV warna, apabila lebih dari 10 juta mendapatkan TV black or white, dan apabila jumlah bayarnya itu kurang dari 10 juta dapatnya kompor gas. Dan di enter, memakai rumus if ya, di enter. Lalu kalian bisa tarik juga menggunakan ke bawah. Oke, udah sesuai. Yang terakhir itu di latihan 2 mencari hadiah. Sama seperti rumus bonus menggunakan rumus if, tapi di sini ketentuannya hadiah itu berdasarkan merek sepeda motornya ya. Apabila Yamaha mendapatkan helm, Honda mendapatkan jaket, Suzuki mendapatkan oli mesin, dan Kawasaki mendapatkan sarung tangan. Nah, di sini rumusnya sama apabila merek motor itu Yamaha, C11 itu Yamaha mendapatkan helm, C11 itu Honda mendapatkan jaket, C11 itu Suzuki mendapatkan oli mesin, C11 apabila itu Kawasaki mendapatkan sarung tangan. Di enter, karena C11 dari Anton ini adalah Honda, itu mendapatkan jaket. Ya, sesuai, arahkan kursornya ke kanan bagian bawah dan tarik ke bawah. Oke, udah selesai untuk latihan 2. Selanjutnya ada
Latihan 3 yaitu laporan gaji karyawan PT Agung Jaya Surakarta. Yang pertama itu mencari masa kerja. Di sini untuk mencari masa kerja itu menggunakan rumus sama dengan Year-Vraj dalam buka kurung D11. D11 di sini itu tanggal masuk, kemudian masukkan tanggal laporannya yang ini, yaitu E8, lalu di enter. Seperti ini contohnya. Kenapa di sini yang E8-nya itu diberi dolar? Karena untuk semua masa kerjanya dimulai akan memasukkan tanggal laporan yang sama, jadi diberi tanda dolar. Jadi enter, dapat 22 di sini. Sama seperti sebelumnya, arahkan kursor di sebelah kanan bawah, terus tarik ke bawah. Sudah dapat. Terus untuk golongan, di sini kita menggunakan rumus sama dengan if, di mana keterangannya itu di sini golongan diperoleh dari lama masa kerjanya bila masa kerja lebih dari 17 tahun, golongan C, bila masa kerja lebih dari 9 tahun termasuk golongan B, dan bila masa kerja sampai dengan 9 tahun termasuk golongan A. Di sini menggunakan rumus if, yaitu buka kurung F11. F11 itu di sini masa kerjanya Anton, contohnya, itu apabila lebih dari 17 itu C, F11 itu apabila lebih dari 9 tahun itu B, F11 itu apabila sama dengan 9 itu A. Terus kita enter. Golongannya C karena lebih dari 17 tahun. Lalu kita tarik. Oke, terus yang keuangan. Di sini keuangan menggunakan rumus if juga, tetapi karena keuangan itu ada di sebelah bagian itu ada di sebelah kiri, jadi kita menggunakan rumus sama dengan if, terus buka kurung left, dan masukin C11 yang di kode pegawai tadi ini yang di sini, terus diberi koma di huruf kedua pertama sebelah kiri, terus diberi kode pegawai seperti PR itu produksi, KU itu keuangan, dan AD itu administrasi, PM pemasaran, dan GD itu gudang. Tapi di sini ada kesalahan, bukan gedung, tetapi gudang. Oke, kita enter. Nah, terus kita tarik lagi ke bawah. Sudah, tarik ke bawah. Nah, oke, selanjutnya mencari gaji pokok sama menggunakan rumus sama dengan if, di mana di keterangan itu gaji pokok dan tunjangan golongan diperoleh berdasarkan tabel gaji, dan di sini tabel gaji itu apabila golongan A itu 450.000, B itu 600.000, dan C itu 850.000. Dan di sini kita menggunakan formula sama dengan if, buka kurung G11, apabila G11 itu A, itu menggunakan ini gaji pokok yang di J28 itu adalah 450.000, terus masukin lagi formula if, apabila G11 itu B sama dengan 600.000, masukkan lagi formula if, apabila G11 itu C adalah 850.000. Kenapa di sini, kembali lagi, kenapa di sini yang bagian gaji pokok di tabel itu diberi dolar? Karena nanti seterusnya akan yang diinput itu sama, jadi nggak perlu input ulang lagi, jadi langsung bisa ditarik bawah kayak biasanya. Jadi enter, terus kita tarik lagi ke bawah. Oke, udah dapat. Lanjut, tunjangan golongan. Di sini tunjangan golongan juga tertera di keterangan itu apabila A itu 3% dan B itu 3,25%, C itu 3,50% atau 3,5%. Di sini sama menggunakan rumus if, apabila G11 itu A, dia menggunakan
akan mendapat tunjangan golongan itu 3% apabila G11-nya itu B dapatnya 3,25%, apabila G11 itu C mendapatkan 3,5%. Jadi di sini inputnya sesuai seperti ini. Ini udah saya kerjakan, enter, dapat sesuai sama C, yaitu C 3,5. Kita tarik lagi ke bawah. Ya udah selesai, dan ini ada yang contoh yang B, dan ini B dapatnya 3,25%. Terus ini gaji kotor. Gaji kotor itu didapat dari gaji pokok dikalikan dengan tunjangan golongan. Di sini saya kenapa memakai 1/1, karena kalau langsung itu hasilnya menurut saya tuh nggak sesuai sama persen dari tunjangan golongan. Jadi saya mencari di Google apabila mau terbaca itu, kalau menurut saya jadi harus ditambahin 1. Jadi I11 itu contohnya 850 ini dikalikan dengan buka kurung 1 plus J11-nya itu 3,5%. Tutup kurung dan di enter. Dapatnya ini, lalu ditarik ke bawah. Oke, udah dapat. Terus pajak. Pajak di sini di keterangan diisi sebesar 2,5% dari gaji kotor. Jadi pajak itu diambil dari gaji kotor dikalikan dengan 2,5%. Jadi kayak gini. Ini dengan ini dikali K3 K11 dikali dengan 2,5%. Ya udah. Terus kita tarik lagi ke bawah. Ya udah dapat pajaknya, lanjut ke gaji bersih. Di sini di keterangan gaji bersih itu didapat dari gaji kotor dikurangi pajak. Di sini ada gaji kotor ini kurang dengan pajak. Dapat Rp659.813, ditarik ke bawah. Oke, udah dapat. Lalu jabatan. Di sini jabatan itu diisi berdasarkan tabel jabatan. Tabel jabatan ada di sini. Ini ada kode pegawai dan jabatan. Kode pegawai MJ itu manajer dan ST itu staff, diambil dari dua kata terakhir di sebelah kanan. Jadi kita kalau kita yang ini jabatan, kita memakai rumus sama dengan he look up kurung right itu yang ini ST MJ ST itu adalah bagian, itu kita blok, tapi kita bloknya dari ini, dari G35 sampai I36. Kita blok di bagian tabel jabatan, lalu kita masukin 2 karena 2 adalah yang kita mau ambil dari sebelah kanan, huruf dari sebelah kanan, terus lalu kita enter, dapat staff karena di sini staff ST dapatnya staff, jadi udah sesuai, lalu ditarik ke bawah. Dan nah di sini gaji produksi itu udah otomatis masuk karena aku udah bikin sebelumnya. Jadi di sini aku menggunakan rumus sama dengan sum if buka kurung H11 sampai H20 itu adalah bagian keseluruhan dari nama karyawan. Terus kita masukin P13 itu adalah di sini bagian yang akan kita cari di jumlah gaji per bagian, dan input juga M itu adalah gaji bersih dari seluruh karyawan. Lalu kita enter, dapatnya 1.784.250 rupiah. Selanjutnya kita mengerjakan di latihan 4.
itu ada laporan gaji karyawan PT Agung Jaya Surakarta juga. Yang pertama itu kita mencari golongan, di mana golongan itu menggunakan rumus if. Di sini yang Anton udah dapat itu ya golongan C karena dia lebih dari 17 tahun. Karena di keterangan itu golongan diperoleh dari lama masa kerja. Bila masa kerja lebih dari 17 tahun itu masuk golongan C. Bila masa kerja lebih dari 9 tahun termasuk golongan B. Dan bila masa kerja sama dengan 9 tahun termasuk golongan A. Jadi karena Anton itu lebih dari 17 tahun dia masuk ke golongan C. Oke, contoh itu kita akan coba pakai rumus sama dengan if. Terus itu ada di ini F11 lebih dari 17 itu adalah C. Adalah C. Terus if bila F11 itu lebih besar dari 9 adalah B. Terus if apabila F11 itu sama dengan 9 itu adalah C. Itu adalah A maksud saya. Itu adalah A. Oke, lalu kita tutup kurung. 4C juga. Jadi di sini kita tarik ke bawah. Nah, karena semuanya lebih dari 17 tahun, dia dapat golongan C. Lalu di sini ada gaji pokok, di mana gaji pokok itu diperoleh dengan ketentuan jika golongan A sebesar 150.000, jika golongan B sebesar 250.000, jika golongan C sebesar 400.000. Karena di sini golongannya C semua, jadi otomatis mereka mendapatkan 400.000. Dengan rumus sama seperti mencari golongan tadi, cuman bedanya di keterangannya, karena beda keterangan. Jadi di sini pakai if G10 itu dapat dari golongan tadi, apabila G10 itu adalah A, mendapatkan gaji pokok itu 150.000, dan apabila G10 itu adalah B, mendapatkan 250.000, apabila G10 itu adalah C, mendapatkan 400.000. Jadi di enter dapatnya 400.000, lalu ditarik ke bawah. Lalu di selanjutnya ada tunjangan istri. Di tunjangan istri diperoleh jika golongan A sebesar 3% dari gaji pokok, bila golongan B 3,25% dari gaji pokok, dan golongan C sebesar 3,5% dari gaji pokok, dan berlaku hanya untuk yang berstatus kawin. Jangan di sini nggak ada berstatus kawin, jadi kita pakai rumus sama seperti tadi, if juga. Jadi seperti ini. If sama dengan if adalah apabila G10 itu A mendapatkan 3%, apabila G10 itu adalah B mendapatkan 3,25%, apabila G10 itu C mendapatkan 3,5%. Jadi kita akan coba di sini sama dengan if itu ada G11 sama dengan G11 itu apabila A akan mendapat 3%. If G11 apabila B itu akan mendapat 3,25%. Terus if apabila G11 itu adalah G11 itu adalah C,
mendapat I. Diskus itu adalah C, akan dapat 3,5%. Lalu tutup kurung. Nah, oh iya, di sini ada kesalahan, aku nggak kasih petik. Di sini kasih petik. Ya, P-nya hanya juga kasih tanda petik. Ya, udah dapat 3,5%. Kita tarik ke bawah. Ya, udah dapat. Selanjutnya gaji kotor. Gaji kotor sama seperti yang tadi saya kerjain. Gaji kotor itu didapat dari gaji pokok ditambah tunjangan istri. Sini gaji pokoknya itu ada di H10 yaitu 400, lalu dikalikan dengan tunjangan istri. Itu ada di I10. Kenapa saya tambahkan 1 tadi seperti tadi juga? Karena menurut saya kalau nggak ditambahin 1, itu hasilnya nggak sesuai dengan persen. Jadi cuman menambahnya di komanya doang. Tuh, cuma di komanya aja. Jadi ini karena udah dapat, kita contohin dulu di bawahnya sama dengan ini dikali buka kurung 1 ditambah Oke, di sini udah dapat. Tadi ada kesalahan, jadi tinggal tarik lagi kayak tadi. Didapat 414.000. Lalu untuk pajak itu didapat di sini keterangan itu isi sebesar 2,5% dari gaji kotor, yaitu 2,5 gaji kotornya itu dikali 2,5%. Itu dari 10.350, kita tarik ke bawah. Oke, udah dapat. Lalu gaji bersih. Gaji bersih itu didapat dari gaji kotor dikurang pajak. Gaji kotor dikurang pajak. Ke bawah. Oke. Untuk keuangan itu sama. Itu diisi pakai rumus if. Sama kayak sebelumnya itu sama dengan if buka kurung left, karena di bagian itu terdapat di sebelah kiri, yaitu contohnya KU, PR, AD, PM, buka kurung left, sama terus buka kurung lagi C10, yaitu diisi dengan kode pegawai, terus koma 2 karena yang diambil adalah huruf kedua dari sebelah kiri, terus PR yaitu produksi, KU yaitu keuangan, AD administrasi, PM pemasaran, dan GD itu adalah gudang. Ini salah. Udah. Enter. KU di sini KU dan bagiannya keuangan. Tarik ke bawah. Ya, lalu yang terakhir di latihan 4 itu ada jabatan sama kayak rumus bagian, tapi bedanya itu dia memakai right karena jabatan itu ada di wadah pegawai sebelah kanan. Jadi sama dengan if buka kurung right buka kurung lagi C10 yaitu kode pegawai koma 2 karena yang mau diambil huruf terakhir atau huruf kedua dari sebelah kanan, terus sama dengan MJ itu manager, terus if lagi right C10 koma 2 sama dengan ST atau ST yaitu staff, terus di enter lalu ditarik ke bawah.
Oke, udah. Jadi selanjutnya di sini ada latihan 5. Itu yang pertama mencari lama masa kerja. Untuk lama masa kerja, di sini saya menemukan sama dengan year batch, buka kurung D8. D8 di sini itu ialah tanggal masuk pertamanya karyawan. Terus input juga tanggal laporan yaitu D4. Terus input 1 karena kita akan mencari tahunan. Kenapa di sini D4-nya dikasih dolar karena nanti untuk semua karyawan sama menginputnya tanggal laporannya. Dan saya dapat 38 dicontohkan average terus input ini D9 input D4 dikasih bintang kasih dolarnya terus tutup dapat C3 terus ditaruh ke bawah. Sudah dapat untuk lama masa kerjanya. Selanjutnya golongan. Golongan di sini menggunakan rumus sama dengan if dengan ketentuan golongan diperoleh dari lama masa kerja. Bila masa kerja lebih dari 17 tahun itu golongan C. Bila masa kerja lebih dari 9 tahun termasuk golongan B, dan bila masa kerja sama dengan 9 tahun termasuk golongan A. Jadi di sini rumusnya sama dengan if buka kurung F8 apabila lebih dari 17 itu golongan C. If masukkan lagi rumus if terus buka kurung lagi F8 apabila lebih dari 9 itu golongan B. Merumus if lagi apabila F8 itu sama dengan 9 adalah golongan A. Terus selanjutnya kita akan contohkan if adalah F9 besar I 17 itu C terus if F9 besar dari 9 itu B lagi fungsi if sama dengan 9 itu adalah C, itu adalah A maksudnya, terus tutup kurung berapa C terus bisa ditarik lagi ke bawah. Sudah dapat karena di sini lama masa kerjanya lebih dari 17 tahun semua jadi termasuk golongan C. Untuk gaji pokok di keterangan gaji pokok diperoleh dengan ketentuan jika golongan A sebesar 150.000, jika golongan B sebesar 250.000, jika golongan C sebesar 400.000. Sama menggunakan rumus atau fungsi if. Di sini saya contohkan dengan if G9 itu sama dengan C sama dengan C berapa ini dari sama dengan A itu 150.000 .
lagi fungsi if G9 sama dengan B 250. Terus lagi fungsi if G9 sama dengan C 400.000. Terus tutup kurung 400.000 harus ditarik ke bawah. Oke, udah dapat. Untuk tunjangan istri di sini keterangannya tunjangan istri jika diperoleh golongan A sebesar 3% dari gaji pokok, jika golongan B sebesar 3,25 dari gaji pokok, dan golongan C sebesar 3,5 dari gaji pokok. Dan hanya untuk yang berstatus kawin. Di sini yang berstatus kawin ada dari 1, 2. Dan untuk di sini kan yang kawin ada dari Anton dan Endang yang pertama. Di sini rumusnya menggunakan if sama dengan G8 itu golongan apabila dia A itu gaji pokoknya dikalikan dengan 3%, apabila G8 itu golongannya itu B, gaji pokoknya dikalikan 3,25%, apabila golongannya C itu gaji pokoknya dikalikan 3,5%. Di sini jadi dapat 14.000 dan bisa ditarik ke bawah. Tarik ke Endang, 14.000 juga. Dan di sini ada yang tidak kawin, dan di sini tidak kawin itu tidak berlaku. Jadi rumusnya masih sama seperti ini, tapi bedanya tidak dikalikan dengan gaji pokok. Jadi masukin rumus biasa saja. Dengan if G10 dengan A itu kalau A 3%, terus if G10 apabila sama dengan itu B 3,25%, if masih lagi dimana G10 sama dengan G itu 3,5%. Terus tutup kurung pangkis. Tadi ada kesalahan input rumus, jadi yang benar tuh ini if apabila G10 itu A dapat 3%, dan seterusnya. Tapi karena dia tidak kawin jadi nggak dapat tunjangan istri, lalu ditarik sampai ke sini karena ini tidak kawin. Terus untuk kawin sama seperti rumus di atas, kita salin. Terus salin 14.000, tapi kita ganti untuk G-nya. Sini kita pakai G 13
13. Dan untuk H-nya juga diganti. Q13. Ganti H-nya juga jadi H13. Enter, udah, terus ditarik ke bawah. Oke, udah jadi. Dan untuk gaji kotor itu didapat dari gaji pokok ditambah tunjangan istri. Ini udah ditambah, terus kita ke bawah. Oke, udah dapat. Terus untuk pajak itu di ketentuan di sini pajak diisi sebesar 2,5% dari gaji kotor. Jadi udah di sini dikali dari J8. J8 itu gaji kotor dari Anton dikalikan dengan 2,5%, dapatnya 10.350. Lalu ditarik ke bawah. Dan udah dapat ini untuk pajaknya. Terus untuk gaji bersih itu didapat dari gaji kotor dikurang pajak. Gaji kotornya di sini J8 dikurang K8. Maksud saya gaji bersihnya itu J8 dikurang K8. Di sini J8-nya 414.000 dikurang dengan 10.350. Dapat ini. Lalu kita tarik ke bawah. Ini udah dapat untuk gaji bersihnya. Selanjutnya itu ada bagian-bagian sama kayak yang sebelumnya itu menggunakan rumus if dan tetapi sebelah kiri karena bagian itu ada di sebelah kiri dari kode pegawai. Jadi di sini sama dengan if left terus isi C8 itu kode pegawai lalu koma 2. Kenapa koma 2? Karena yang diambil adalah huruf kedua dari sebelah kiri. Dua huruf dari sebelah kiri maksud saya. Terus sama dengan verb itu produksi. Terus apabila if itu KU itu keuangan, apabila if C8 itu ada administrasi dan selanjutnya. Lalu di sini diganti dulu ini gedung, ini gudang. Terus enter. Dan ini sesuai. Di sini kode pegawai pertama itu KU dan di sini bagiannya keuangan. Jadi sudah sesuai. Lalu ditarik ke bawah. Dapat. Selanjutnya yang terakhir itu ada jabatan. Nah, sama sebelumnya di fungsi bagian, tetapi kalau di jabatan itu menggunakan sama dengan if yang right, karena jabatan ada di sebelah kanan kode pegawai. Di sini ya, sama dengan if, terus buka kurung right apabila C8 itu adalah kode pegawai, C8 terus koma 2 tutup kurung apabila itu MJ itu manajer dan kembali isi lagi if right kode pegawai koma 2 apabila ST itu adalah staff. Nah di sini ST kode pegawai yang pertama dan di sini jabatan staff udah sesuai lalu ditarik ke bawah. Oke, sudah jadi. Jadi sekian presentasi atau penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.